Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 14 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berdebat Sampai Berdosa. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan kedua. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman yang kekal. Dan itulah yang kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kehidupan kami kami memperjuangkan hal-hal yang prinsip, kami memperjuangkan hal-hal yang prioritas, dan bukan kemudian memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berdebat sampai berbuat dosa. Mengapa tema ini muncul? Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan kedua, memberikan sebuah penjelasan dan penekanan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Kita beralih dari asas pertama kepada perkembangannya yang penuh. Artinya, bahwa kebenaran yang kita terima, yang memerdekakan kita, yang menyelamatkan kita, tidak hanya berhenti kepada sebuah pembahasan tentang asas-asasnya, tetapi harus mencapai yang disebut dengan perkembangannya yang penuh. Janganlah kita melakukan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Kita bertemu dengan sebuah kalimat perbuatan yang sia-sia. Berarti ada perbuatan yang seharusnya, perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Penjelasan berikut dikatakan yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangkan tangan, kemudian kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Pada ayat berikut dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman baik dari Allah dan karunia-karunia duniawi yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui lagi, demikian hingga mereka bertobat. Dan firman Tuhan berkata, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinakannya di muka umum. Kita melihat di sini ada perkataan murtad lagi. Di sini kita bertemu dengan kata-kata perbuatan yang sia-sia. Memahami kebenaran dengan tepat dan benar, maka itu sudah seharusnya. Menjaga kebenaran yang sudah kita miliki, yang sudah memerdekakan kita dari dosa, maka itu adalah perjuangan kita. Menjaga hidup kita untuk lebih memikirkan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah dan bukan perbuatan yang sia-sia. Berbicara tentang perbuatan yang sia-sia, kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman yang kekal. Alkitab mencatat apa itu yang namanya kebangkitan orang mati. Alkitab mencatat apa yang namanya itu hukuman kekal. Alkitab pun mencatat tentang pentingnya penumpangan tangan, dan Alkitab pun mencatat tentang pembaptisan. Namun Alkitab hanya mencatat sebagaimana firman Tuhan. Alkitab menjelaskan dalam batasan tertentu. Kita melihat ada orang berdebat pada sesama anak Tuhan, kemudian menimbulkan keributan dan perpecahan. Apa yang diperdebatkan? Yaitu antara baptis percik dan baptis selam. Ini diributkan, padahal dua-duanya adalah bagian yang sesuai dengan firman Allah. Allah mengizinkan pembaptisan melalui media air yang dicontohkan oleh Kristus. Lalu berdebat hal-hal yang Alkitab tidak memberikan penjelasan secara mendalam. Pada akhirnya, itu menjadi perbuatan yang sia-sia. Ada juga tentang penumpangkan tangan. Lalu kemudian kita memberikan tafsiran-tafsiran baru sendiri, yang pada prinsipnya Alkitab dipercaya oleh anak-anak Tuhan, memegang Alkitab yang sama, tetapi mengapa bisa berdebat? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Alkitabnya sama, tetapi kemudian berdebat, dan masing-masing menggunakan ayat-ayat Alkitab. Di mana kesalahannya? Kesalahannya bisa, yang pertama adalah memang salah di dalam menafsirkan Alkitab. Yang kedua adalah memang kemudian mencari-cari sesuatu yang Alkitab sendiri tidak perlu memberikan penjelasan yang terlalu penting
dan yang penjelasan tambahan memang yang tidak dibutuhkan. Firman Tuhan berkata, jangan kau menambahkan dalam kitab Wahyu, jangan juga engkau mengurangkan. Setiap firman yang sudah ditetapkan di dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, ada juga sebuah pengajaran tentang bagaimana menginjili orang-orang mati. Alkitab tidak mencatat bagaimana menginjili orang-orang mati. Alkitab mencatat bahwa kerajaan Allah ini di dalam Kristus Yesus itu perlu disampaikan. Ada juga sebuah pembahasan yang meributkan bahwa di dalam ibadah itu, bahwa salib itu apakah perlu ada Yesusnya dan tidak ada Yesusnya. Itu yang diperdebatkan. Lalu kemudian timbullah perpecahan di dalamnya. Lalu kemudian timbul juga bahwa di dalam mimbar itu harus ada salib. Tapi anak-anak muda sekarang merasa salib tidak dibutuhkan. Salib secara fisik. Karena sekarang sudah memberikan katakanlah media yang baru, media teknologi dengan screen penampilan yang kosong bagian mimbar depannya. Nanti bisa ditampilkan di dalam multimedia yang bisa menampilkan salib. Itu pun bisa menjadi sebuah perpecahan. Ada gereja yang kemudian meributkan masalah mimbar. Bahwa generasi tua menyediakan mimbar dalam bentuk sebuah mimbar yang sangat bagus, yang terukir dengan baik, lalu terbuat dari kayu jati. Tapi kemudian anak-anak muda merasa lebih membutuhkan sebuah space ruang ibadah di dalam mimbar itu yang lebih kosong. Lalu kemudian di sana dibutuhkan alat band, lalu dibuatlah mimbar yang lebih sederhana. Itu pun menjadi sebuah keributan. Bahkan bisa menjadi sebuah perpecahan. Ini yang dikatakan perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana anak-anak Tuhan, banyak perbuatan yang sia-sia yang sesungguhnya itu yang firman Tuhan katakan, meributkan hal-hal yang tidak prinsip, lalu kita tidak masuk ke dalam sebuah kepenuhan di dalam pertumbuhan. Apa yang kita kerjakan, kita membutuhkan tindakan-tindakan kasih. Kita butuh untuk menjangkau orang-orang, menyampaikan berita kebaikan Allah itu kepada dunia ini. Injil keselamatan tidak hanya dari Kristus yang menyelamatkan, tapi kebaikan-kebaikan yang kemudian memberikan manfaat buat dunia ini. Maka kita akan menjadi orang yang hanya berhenti pada perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Lalu apa yang ditimbulkannya? Yang ditimbulkan adalah perpecahan. Dan itu tentu disukai oleh iblis. Karena iblis memang tugas utamanya adalah memecah belah, divide impera, menjauhkan antara anak Tuhan dengan anak Tuhan, menjauhkan dari satu gereja dengan gereja lain, sehingga mereka sibuk bertengkar sendiri dan mereka lupa melakukan perbuatan-perbuatan kehendak Allah yang harus kita lakukan. Biarlah kita jangan sampai berdebat sampai kemudian berbuat dosa. Kita harus kemudian bekerja sama untuk membawa tentang berita kebaikan Allah kepada para pendosa dan mereka hatinya terbuka kepada Kristus. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita jangan menjadikan pemahaman kita yang pada dasarnya dipaksakan, yang firman Tuhan pun tidak membahas hal tersebut, lalu kemudian kita berdebat sampai kemudian kita berbuat dosa. Berhentilah berbuat dosa, yaitu berdebat untuk hal-hal yang tidak perlu, berdebat yang menimbulkan perpecahan, saling menghina, saling menjelekkan, dan merasa paling benar sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman Allah ini boleh menolong kami tumbuh dengan baik dalam firman Tuhan. Berkati yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.